Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja. Sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang akan kita bahas materinya adalah rangkaian kapasitor. Selamat mengikuti. Sebelum kita masuk ke rangkaian seri dan paralel kapasitor, lebih baik kita jelaskan dulu asal-usul kondensator itu yang bagaimana ya, atau konstruksi dasarnya bagaimana. Nah, Anda perhatikan di sini ada dua buah plat ya, dua buah plat yang saling berhadapan dengan jarak tertentu ya. Kemudian diberi tegangan sumber, ini positif ya, kemudian ini negatif. Maka di permukaan plat-plat ini ya, yang positif ya semuanya positif, yang negatif juga negatif ya. Maka di sini akan timbul yang namanya kapasitas ya, kapasitas yang tersimpan di sini ya, kapasitas listrik ya dalam satuan farad. Kemudian dalam hal ini kapasitas ya, ini bisa dicari dengan rumus Q per V. Q itu adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, V itu adalah tegangan kapasitor dalam satuan volt ya. Bisa dicari seperti itu. Atau kalau misalkan saja di sini tidak menggunakan tegangan, maka C bisa dicari dengan cara C sama dengan konstanta udara ya, ini adalah nilai konstanta udara. Kemudian D besar itu adalah luas bidang ya, luas bidang ini panjang kali lebar, ini luas bidang. Salah satu aja yang dihitung, D itu per D kecil. D kecil itu adalah jarak antara dua plat ya, karena jarak ini menentukan sekali besar kecilnya kapasitas ya. Nah seperti itu, saya bisa dicari jalan-jalan seperti itu. Konstruksi yang lain, ini ada gambar yang di bawah adalah plat ya, bulat ya. Nek bulat ya berarti nanti bisa dicari dengan rumus luas lingkaran ya. Ini yang hijau, kemudian yang merah yang di belakangnya ini, kemudian ditutup atau dielektrikem dengan keramik, maka kondensator ini namanya kondensator keramik ya. Ya, simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini adalah non polar ya. Artinya tidak mempunyai polaritas positif maupun negatif. Artinya bisa dibolak-balik ya, masangnya bisa dibolak-balik ya. Tidak ada polaritasnya. Kemudian yang lain, sifat kondensator ini adalah kalau dilewati tegangan DC seperti ini itu tidak bisa ya, tidak bisa ya. Karena apa? Karena ini kan hanya dua buah plat yang berhadapan ya, dua buah plat yang berhadapan, tapi muatan di antara dua plat itu ada ya, jadi tetap tidak bisa mengalir ya. Nah kalau bisa mengalir dilewati apa? Nah, untuk kondensator itu dilewati tegangan AC ya, bukan tegangan DC seperti ini, tapi tegangan AC itu yang mempunyai frekuensi ya, yang satu saat selalu berubah-ubah ya. Amplitudenya kadang positif, kadang negatif, kadang positif, kadang negatif. Nah, itu baru bisa karena bisa menyimpan, kemudian satu saat bisa melepaskan ya. Nah, dengan adanya tegangan AC yang mengalir itu, maka di antara plat ini akan terjadi yang namanya reaktansi kapasitif ya. Reaktansi kapasitif disebut dengan XC ya. Jadi reaktansi kapasitif atau hambatan sebenarnya, tapi secara kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif ini bisa dicari ya, XC sama dengan 1/2 pi Fc ya. Jadi 1/2 pi Fc tergantung frekuensi ya. Nanti semakin tinggi frekuensi bagaimana pengaruhnya ya. Kalau frekuensi semakin tinggi ya, ini frekuensi sebagai pembagi. Nah, berarti nanti XC-nya juga akan berubah-ubah ya. Jadi XC ini sangat ditentukan oleh frekuensi ya.
demikian penjelasan saya masalah asal-usul atau konstruksi dasar dari sebuah kondensator ya. Untuk itu berikutnya akan kita bahas rangkaian seri dan paralel kapasitor. Nah, ini adalah rangkaian seri kapasitornya, yaitu C1 disambung C2 disambung C3 ya. C1 nilainya 10 mikrofarad, 25 volt tegangan kerjanya. C2 20 mikrofarad, 25 volt tegangan kerjanya. C3 60 mikrofarad, 50 volt tegangan kerjanya. Kita mau mencari C total dari hubungan seri ini. Cuman kalau C total dari hubungan seri ini adalah rumusnya kebalikan dari hubungan seri resistor ya. Kalau seri resistor itu tinggal nambah. Tapi kalau ini pakai 1/CT ya, masih 1/CT. Rumusnya 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ya. Langsung saja bilangannya kita masukkan sama dengan 1/10 ya, tambah 1/20 tambah 1/60. Kemudian mencari bilangan yang bisa dibagi ketiganya ini ya. Ini 60 dibagi 10 ada 6, 60 bagi 20 ada 3, 60 bagi 60 ada 1, sehingga yang atas kita jumlahkan ada 10/60. Ini masih 1/CT. Nah, CT-nya 1/10/60 ya. 60 ini dinaikkan ke atas, sehingga 1 kali 60 dibagi 10 ketemunya 6 mikrofarad. Jadi C total hubungan seri ini ketemunya 6 mikrofarad. Kemudian kaitannya dengan tegangan kerja, karena ini ditambah ya, V tegangan kerjanya atau V totalnya 25 ya, ditambah 25 ditambah 50 ketemunya 100 volt. Jadi ini C yang di hubungan seri ini tegangan kerja maksimal menjadi 100 volt ya, lebih besar ya, makanya kemampuannya lebih besar. Itu untuk hubungan yang seri ya. Sekarang hubungan yang paralel seperti ini ya. Nilai C nya sama, C1 10, C2 20, C3 60. Nah, kebalikan dari R, kalau yang paralel ini justru tinggal nambah C totalnya ya. Jadi mestinya C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ya. Bilangannya langsung masukkan 10 tambah 20 tambah 60 ketemunya 90 mikrofarad. Dengan demikian yang di paralel ketemunya 90 mikrofarad. Cuman tegangan kerjanya bagaimana? Tegangan kerjanya ternyata kalau di sini diambil yang paling kecil ya, enggak usah dihitung. Jadi diambil yang paling kecil. Yang paling kecil kan 25 volt ya. Maka di sini V untuk tegangan paralel ini maksimal 25 volt ya. Tidak boleh dipasang pada tegangan kerja lebih dari 25 volt. Soalnya nanti berarti lebih tinggi dari C yang terkecil, maka C yang terkecil itu akan rusak. Nah, demikian penjelasan saya masalah rangkaian seri kapasitor ya. Masih termasuk mudah, tidak dipersulit ya. Silahkan mengikuti rangkaian yang campur. Ini adalah rangkaian campur kapasitor, karena ada yang di paralel, kemudian ada yang di seri. C1, C2, C3, C4. C1 nilainya 10 mikrofarad, 25 volt. C2 20 mikrofarad, 35 volt. C3 30 mikrofarad, 35 volt. Dan C4 60 mikrofarad, 35 volt. Langsung aja kita mencari C pengganti 12. Ini pengganti 12 ya. Ini tinggal nambah karena paralel ya. C1 tambah C2 sama dengan 10 mikrofarad
ditambah C2 20 mikrofarad sama dengan 30 mikrofarad, ketemunya 30 mikrofarad untuk yang paralel. Kemudian C pengganti yang seri ini malah diseper ya, seper C3 ditambah seper C4 sama dengan seper 30 ditambah seper 60 sama dengan mencari bilangan yang bisa dibagi kedua-duanya, yaitu 60 ya. 60 bagi 30 ada 2, 60 bagi 60 ada 1, 2 tambah 1 3 ya, ada 3/60 ya. Langsung dibalik saja ya, kalau seperti tadi sudah tahu prosesnya ya. 60 bagi 3 ada 20 mikrofarad. Ini 20 mikrofarad, yang ini 30 mikrofarad, sehingga C totalnya ya, keseluruhan ya, ini penggantinya ini ditambah penggantinya ini ya, sama dengan, karena hubungannya menjadi seri ya, malah diseper, jadi seper C pengganti 1 2 ditambah seper C pengganti 3 4 sama dengan seper 30 ditambah seper 20. Nah, mencari bilangan yang bisa dibagi kedua-duanya ini 60 ya. 60 bagi 32, 60 bagi 20 ada 3 ya. 2 tambah 3 ada 5/60 ya. Langsung aja dibalik, prosesnya kan sudah paham ya. 60 bagi 5 sama dengan 12 mikrofarad. Jadi C penggantinya di sini adalah 12 mikrofarad. V totalnya tegangan kerja ya, tegangan kerja itu yang ini diambil yang terkecil itu miliknya C1 ya, 25 volt ya. Kemudian ditambah tegangan kerja C3 35 volt, ditambah tegangan kerja C4 35 volt ya. Jadi ketemunya 95 volt. Rangkaian yang seperti ini ya, yang campur seperti ini, C totalnya ketemu 12 mikrofarad, tegangan kerja maksimal boleh dipasang pada tegangan kerja 95 volt agar aman ya. Nah, seperti ini penjelasannya masalah rangkaian campur kapasitor. Buset, ternyata mudah ya.